Cristiano Ronaldo dan sederet alasan MU bakal kalahkan Atletico Madrid. Pertandingan ini merupakan pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Kedua tim sama-sama bertekad mengawali perjalanan mereka di fase gugur ini dengan hasil yang apik. Meski berstatus sebagai tim tamu, MU bisa dikatakan berpeluang untuk menjadi pemenang di laga ini. Ada setidaknya 3 alasan mengapa MU akan menjadi pemenang di laga ini. Alasan pertama, Setan Merah berangkat ke Madrid dengan membawa tim terbaik mereka. Tercatat hanya 3 pemain yang bakal absen, yaitu Edinson Cavani, Tom Heaton, dan Mason Greenwood. Selebihnya seluruh pemain MU bisa tampil di laga ini. Situasi ini berbanding terbalik dengan Atletico Madrid yang bakal kehilangan sejumlah pemain kunci mereka, yakni Carrasco, Koke, Daniel Walsh, Matheus Cunha, dan Mario Hermosa kemungkinan besar akan absen di laga ini sehingga tuan rumah cukup pincang jelang laga ini. Alasan kedua, anak asuh Diego Simeone itu mendapatkan sejumlah hasil yang kurang baik. Mereka hanya meraih 3 kemenangan dari 8 laga terakhir mereka. Tidak hanya itu, gawang Atletico Madrid bobol 8 kali dari 4 pertandingan terakhir mereka di Estadio Wanda Metropolitano. Jadi catatan ini cukup meresahkan bagi sang tuan rumah. Alasan ketiga mengapa MU bisa menang melawan Atletico Madrid karena mereka memiliki Cristiano Ronaldo. Ya, pesepak bola 37 tahun itu merupakan momok yang berbahaya bagi Atletico Madrid. Total dia sudah 35 kali berhadapan dengan Los Raju Blancos sepanjang karirnya. Dari 35 laga itu, Ronaldo mengemas 25 gol dan 9 assist. Dia juga sudah 4 kali mencetak hat-trick ke gawang Atletico Madrid, 3 bersama Real Madrid dan 1 bersama Juventus. Jadi jika dibiarkan bebas, Ronaldo bakal jadi mimpi buruk bagi tuan rumah. Peringatan Ralf Rangnick untuk bintang MU, tak akan ada karpet merah di kandang Atletico Madrid. Manajer MU Ralf Rangnick memberi peringatan pada sejumlah pemain bintangnya bahwa mereka akan mendapatkan sambutan tidak ramah di kandang Atletico Madrid. Manchester United dinanti tantangan yang cukup berat di ibu kota Spanyol pada laga leg pertama 16 besar Liga Champions. Pasalnya Atletico Madrid dikenal sebagai tim yang kerap tampil garang ketika bermain di kandang. Dalam konferensi pers jelang laga, Rangnick pun memperingatkan para pemainnya terutama Cristiano Ronaldo dan Rafael Varane bahwa mereka harus benar-benar menyiapkan mental bermain terbaik. Secara mental, kami perlu bersiap untuk suasana emosional dan atmosfer yang tidak bersahabat di stadion. Beberapa pemain tidak akan diterima dengan karpet merah, tapi kami menantikan pertandingan ini untuk dimainkan di stadion seperti besok dan dalam 3 pekan mendatang di Old Trafford. Besok adalah tentang mendapatkan hasil terbaik. Saya tidak berpikir pertandingan akan diputuskan besok, itu akan diputuskan di leg kedua. Lebih lanjut, Rangnick juga memberikan penilaiannya terhadap sosok pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone, yang sudah lebih dari 1 dekade bertahan di kursinya. Diego Simeone telah memenangkan trofi dengan identitas yang jelas dan gaya bermain yang dapat dikenali. Saya tidak berpikir itu telah berubah dalam beberapa tahun terakhir. Ada sisi emosional yang mencerminkan manajer. Diego Simeone adalah salah satu manajer paling emosional di Eropa dan gaya yang selalu dilakukan timnya mencerminkan emosi yang dia coba bawa ke tim. Kami perlu mencocokkan emosi dan energi di kedua pertandingan dan saya akan mencoba mempersiapkan tim kami untuk tantangan itu. Ini akan menjadi fisik dan emosional. Kami harus kuat secara mental di kedua pertandingan, apalagi tandang. Ujar Rangnick menambahkan. Cuma sekali kalah dari 12 laga, MU tidak kepikiran permanenkan Rangnick saja. Buah manis dari racikan Ralf Rangnick mulai memberikan dampak positif buat MU. Sayangnya, pelatih asal Jerman itu hanya akan bertahan sampai musim ini berakhir. Publik berharap Rangnick bisa memberikan dampak yang instan. Sebab di era kepelatihan Solskjaer, MU meraih banyak hasil buruk. Mereka harus segera membenahi situasi jika tak ingin gagal duduk di 4 besar klasemen Liga Primer. Sayangnya Rangnick tidak memberikan dampak yang instan. Namun bukan berarti kontribusinya tak terasa. Publik hanya perlu bersabar sampai racikan pencetus Jurgen Pressing itu menunjukkan hasilnya. MU kerap menjadi sasaran kritik belakangan ini karena sering membuang peluang meraih kemenangan. Ya, mereka seringkali unggul lebih dulu dari sang lawan dan gagal meraih kemenangan dalam beberapa laga. Masalah itu tampaknya sudah dituntaskan dan terbukti dengan 2 kemenangan terakhir. Bahkan ketika melawan Leeds United, keunggulan 2 gol mereka sempat terkejar. Namun pada akhirnya MU bisa menang dengan skor 4-2.
Tanpa disadari banyak orang, Torren Manchester United sebenarnya tidak bisa dikatakan buruk. Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan menangkan 7 dari 12 laga terakhir dan hanya kalah 1 kali dari Wolverhampton pada bulan Januari lalu. Setelah melihat statistik di atas, mempertahankan Rangnick jadi salah satu opsi yang cukup menggoda. Namun Forbes melaporkan bahwa manajemen klub tak tertarik menawarkan kontrak permanen kepada pria berumur 63 tahun tersebut. Ralf Rangnick mengatakan, bukan hal mustahil Man United jadi juara Liga Champions. Belum lama ini Ralf Rangnick menegaskan bahwa target paling realistis bagi MU di musim ini adalah mengakhiri Premier League di peringkat 4 besar. Namun misi tersebut bisa saja terganggu lantaran saat ini MU masih tampil di babak 16 besar Liga Champions. Tapi Rangnick menegaskan bahwa UCL sama sekali bukan gangguan bagi Man United. Rangnick pastikan MU tetap serius dan bukan mustahil timnya bisa menjadi juara. Namun untuk melakukannya, langkah pertama yang harus dilakukan oleh MU adalah menyingkirkan Atletico Madrid. Kompetisi ini sama sekali bukanlah gangguan bagi kami, dan itulah kenapa setiap tim sangat ingin lolos ke Liga Champions musim ini. Jika Anda ingin lolos ke Liga Champions musim depan, bagaimana itu bisa kompetisi ini dianggap sebagai gangguan? Inilah kenapa kami bermain di sini dan kenapa kami semua di sini bekerja untuk klub ini. Kami nanti bermain di Liga Champions menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa, dan tentu saja kami ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa kami bisa mengalahkan tim ini. Mungkin kami tak memiliki peluang yang cukup besar untuk menangkan kompetisi ini, tapi jika ingin melakukannya maka kami harus lolos ke babak berikutnya. Langkah pertama yang harus kami lakukan adalah tampil di level teratas menghadapi Atletico di 2 kali pertemuan, dan semoga saja akhir 2 pertandingan tersebut membawa kami ke babak berikutnya. Tutur Ralf Rangnick.